saya Fadil, ketua kelompok dari kelompok 4. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Adanya pendidikan atau sekolah akan memunculkan kaum terpelajar. Kaum muda terpelajar inilah kemudian memelopori lahirnya kebangkitan nasional Indonesia. Pergerakan kebangsaan Indonesia ini telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan monumental, yakni peristiwa Sumpah Pemuda. Perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada uraian ini kita akan belajar tentang makna-makna nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan berbangsa, terutama dalam rangka memperkokoh jati diri ke-Indonesia. Yang pertama, politik etis, pintu pembuka pendidikan modern. Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu diikuti dengan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Dengan pendekatan militer, daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan yang disebut Pax Neerlandica. 2. Pers membawa kemajuan. Pada awal abad ke-20, para priai baru menuangkan gagasannya melalui pers, media cetak. Mengenai isu-isu perubahan, isu-isu yang dipopulerkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat bumi putar dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Pada abad itu penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. Dalam perkembangannya, kaum Bumiputra juga mengambil bagian. Bermula dari itulah para Bumiputra itu mendirikan sendiri penerbitan surat kabar mereka. Penerbit Bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada pertengahan abad ke-20 adalah R.M. Tirtoa di Suryo, F.D.J. Pangemanan, dan R.M. Turmenggung Kusuma Utaya. Sementara itu, pergerakan kebudayaan cetak mulai masuk di beberapa kota kolonial lain, seperti Surabaya, Padang, dan Semarang. Kebudayaan cetak mempermudah kaum terdidik untuk memperoleh informasi. Sementara itu, tokoh muda Dr. Abdul Rifai yang baru datang dari Belanda menganjurkan pada tokoh muda di Hindia untuk membentuk sebuah organisasi. Rifai menggolongkan masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu kaum kolot, kaum kuno, dan kaum muda. Menurut Rifai, kaum muda adalah orang yang senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan dan ilmu. Surat kabar yang mendapat perhatian pemerintah kolonial saat itu adalah The Express. Surat kabar itu membuat berita-berita propaganda, ide-ide radikal, dan kritis terhadap sistem pemerintahan kolonial. Seorang jurnalis Bumi Putra yang gigih memperjuangkan kebebasan pers adalah Semaun. Ia mengkritik beberapa kebijakan kolonial melalui Sinar Hindia. Kritikannya mengenai Hadsai Artikelen yang menurutnya sebagai sarana untuk membungkam rakyat dan melindungi kekuasaan kolonial dan kapitalis asing. 3. Bangkitnya nasionalisme. Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme memasuki wilayah Indonesia. Perlu diingat bahwa dengan pelaksanaan politik etis telah mendorong lahirnya kaum terpelajar.
Di samping didorong oleh pelaksanaan politik etis sebagai pembuka munculnya kaum terpelajar, peran pers atau media cetak, dan paham-paham baru secara eksternal. Munculnya kesadaran nasional itu juga dipicu oleh beberapa peristiwa dunia. Misalnya adanya gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, gerakan nasional India di Filipina. Pada periode awal pergerakan kebangsaan telah muncul organisasi Budi Utomo atau BU yang bersifat sosio-kultural. Organisasi ini didirikan antara lain oleh Sutomo Gunawan atas rintisan Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi yang berikutnya adalah Serkat Islam atau SI. Pada mulanya SI ini lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirtowadi Suryo, seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Organisasi lain yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang bersifat nasional, misalnya Taman Siswa. Organisasi ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Raden Mas Suwardi Suryadiningrat yang kemudian lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Organisasi pergerakan lainnya yang bersifat nasionalis, misalnya Perhimpunan Indonesia atau PI. PI menjadi organisasi politik yang semakin disegani karena pengaruh Hatta. Di bawah pemimpinan Hatta, PI berkembang dengan pesat dan merangsang para mahasiswa yang ada di Belanda untuk terus memikirkan kemerdekaan tanah airnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat perjuangan berbagai organisasi menuju cita-cita mulia, yakni pembebasan rakyat dari belenggu penjajahan atau kemerdekaan, perlu ada saling kerjasama, perlu persatuan dan kesatuan. Hal inilah yang mendorong para pemuda berjuang untuk dapat mempersatukan berbagai organisasi dan partai yang ada di Indonesia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. B. Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Pada uraian berikut kita akan belajar tentang serangkaian peristiwa sebelumnya yang terkait dengan Kongres Pemuda II dan lahirnya Sumpah Pemuda. Pertama, Federasi dan Front Saumatan. Pada uraian di depan sudah disebutkan bahwa kaum muda terpelajar belum puas dengan perkembangan organisasi pergerakan yang belum bersatu. Kesadaran kebangsaan sudah tumbuh, tapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Dengan belajar dari perjuangan PI, pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Atas perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para muda terpelajar, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Sebagai contoh Insinyur Soekarno, ia belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Perkembangan PNI memang sangat pesat, tapi belum mampu membangun jaringan dan kerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain. 2. Cita-cita persatuan. Munculnya elite baru di kalangan kaum muda terpelajar telah melahirkan pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Kalangan elite baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, dan wartawan agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi kepada rakyat. 7 tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Seperti telah disinggung di depan bahwa pada tahun 1915 telah lahir organisasi pemuda yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini diharapkan menjadi wadah
pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta tanah air. Organisasi Trikoro Darmo dirasakan para anggotanya. 3. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Perangkat lunak untuk membangun dan memperkokoh persatuan sudah disepakati, yakni bahasa. Namun dalam rangka melawan penjajahan harus juga diwujudkan secara konkret. Organisasi atau partai yang berjalan sendiri-sendiri tentu tidak efektif. Begitu juga organisasi pemuda yang terpisah-pisah tidak akan bisa melawan penjajahan. Oleh karena itu, setelah Kongres Pemuda 1 berakhir, berkembang usulan agar dilakukan penggabungan berbagai organisasi pemuda yang ada. Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda di Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan antara lain dari Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Islamiyeten Bon, Sekar Rukun, Jong Bataks Bon, Jong Celebes, Perhimpunan Pelajar Anbon, dan juga pertemuan itu perwakilan antara lain dari Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Islamiyeten Bon, Sekar Rukun, Jong Bataks Bon, Jong Celebes, Perhimpunan Pelajar Anbon juga dihadiri Komite Kongres Pemuda 1. Dalam pertemuan ini diusulkan agar dibentuk badan tetap untuk keperluan persatuan Indonesia. Berkaitan dengan usulan ini, maka tanggal 31 Agustus 1926 telah disahkan anggaran dasar untuk suatu perkumpulan atau organisasi pemuda yang baru yang diberi nama Jong Indonesia. Namun realisasinya belum memuaskan seperti yang diharapkan para pemuda. Baru pada tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang digagas oleh Allgemeine Studie Club di Bandung. Sekian dan terima kasih. 1. Politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Perlu dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda juga diikuti oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan di Indonesia. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama, yakni Putri Mardika di Jakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan para gadis Bumiputra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Berbagai aktivitas dilakukan oleh organisasi itu, terutama memberikan beasiswa. 2. Pemuda yang berpolitik. Seperti telah dijelaskan bahwa pada tahun 1931 secara resmi telah berdiri organisasi pemuda hasil fusi yang bernama Indonesia Muda. Mereka para anggota penuh semangat untuk memperjuangkan Indonesia bersatu, Indonesia yang merdeka. Pada mulanya perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain, bahkan tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan. Yang ada pada 1931, orang-orang PNI baru di Malang mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang bercorak Marhen. Partindo di Yogyakarta mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (PERPRI).
Dari perkumpulan Islam misalnya, berdiri JIP Bagian Keputrian, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Perserikatan Ulama.